Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia yang mana di sini Perli ingin menjelaskan mengenai materi planasi tentang bencana alam. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, dan yang mana juga kali ini Perli tampil berbeda ya, hanya bisa memberikan materi melalui video. Mungkin ini semua adalah bentuk ikhtiar kita, tetap semangat belajar, walaupun kalian melalui media online seperti ini. Mungkin kita bersama-sama untuk berdoa. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa mengenai eksplanasi dan bisa kalian simak ya, dan bisa kalian catat poin-poin terpenting dari eksplanasi berikut ini. Oke, berikutnya adalah sebuah langkah ataupun sebuah langkah ya untuk teks eksplanasi tersebut, yang mana di sini ada abstrak, bersifat, dan langkah-langkah mengabstraksi. Yang mana poin pertama di sini adalah poin abstrak, yang mana ada informatif dan deskriptif. Ya, jadi masing-masing di sini ada penjelasannya. Ya, informatif yang mengenai hal apa dan deskriptif mengenai hal apa gitu. Jadi harus menyesuaikan terlebih dahulu nih ketika kita melakukan metode pengamatan, yang mana juga di sini tentang langkah-langkah ya, tentang langkah-langkah untuk mengabstraksi ya, yang mana di sini kalian diminta untuk membaca dengan cermat. Yang pasti juga kalau kalian ingin membuat sebuah penemuan ya tentang eksplanasi tersebut, kalian harus benar-benar mencermati bacaan yang akan kalian pelajari gitu. Jadi jangan sampai kalian membaca tapi tidak bisa memahami. Jadi benar-benar membaca dengan cermat. Dan juga di sini ada mencatat gagasan penting. Jadi ketika kalian menemukan sebuah fenomena alam, ya, di sini garis bawahi fenomena alam, yang mana kalian harus menemukan gagasan-gagasan yang muncul di sebuah berita, ya, sebuah berita tersebut. Ketika apa nih dan kenapa bisa terjadinya bencana tersebut. Jadi poin-poin terpenting yang seringkali kita jumpai ataupun kita lihat. Contohnya di sini gunung meletus ya. Gunung meletus tersebut kenapa bisa terjadinya gitu. Jadi adanya sebuah lempengan atau seperti apa gitu. Apalagi kita bisa ambil contoh juga yang sudah saya sampaikan waktu pertemuan sebelumnya, itu banjir ya. Banjir itu terkadang kita sendiri yang salah ya, yang salah menilai ya. Jadi jangan sampai kalian itu membuat sebuah pemahaman tapi tidak bisa mengerti gitu. Jadi sini banjir ya, jadi kalian harus benar-benar taat, tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Yang mana juga di sini menyusun pengembangan gagasan penting. Jadi kalian diminta untuk mengembangkan sebuah penemuan. Jadi ketika kamu menemukan sebuah bencana alam, contohnya kayak banjir nih, nah, kamu pengen mendalami kendala-kendala apa yang muncul banjir ya, yang pasti juga tersumbatnya selokan, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak sekali yang sering kita temui gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan sebuah permasalahan tapi kita sendiri ya cuek aja gitu. Jadi otomatis kita juga harus bisa memperbaiki atau bisa memperbarui yang
yang baiknya gitu. Ini adalah sebuah langkah-langkah tentang mengabstrak atau yang bentuk-bentuknya yang benar-benar nyata ya. Jadi tidak bisa dibuat seperti itu. Oke, di sini adalah poin C, yang mana poin C di sini menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Yang pasti juga ada struktur dan kebahasan. Struktur itu lebih jelasnya adalah sebuah tahapan ataupun sebuah alur yang terstruktur gitu. Jadi ketika kalian membuat sebuah rantai makanan gitu ya, jadi benar-benar jelas ataupun kebahasaannya. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah makna ataupun sebuah mengenai sebuah kebahasaan, kamu harus bisa menyesuaikan dulu nih, ya kira-kira yang kita bikin ini udah sesuai belum gitu. Jangan sampai ketika kita membuat sebuah pembahasan ya mengenai bencana alam, tapi kalian tidak sepenuhnya bisa menggali informasi tersebut. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ya kedepannya otomatis kalian sendiri nih yang harus bisa bertanggung jawab gitu ketika kalian menggali sebuah fenomena alam gitu. Jadi kalian mengetahuinya kenapa bisa terjadi tersebut dan sebabnya seperti apa, dan kalau ketika kita diamkan apa yang terjadi itu adalah sebuah, di sini dia struktur dan kebahasaan. Jadi di sini sangat sangat berumpun ya, ini saling berkaitan. Kenapa? Karena di sini ketika kalian membuat sebuah kebahasaan harus berstruktur, dan kebaliknya kalau kalian membuat struktur bersifat kebahasaan. Jadi tidak bisa terpisahkan gitu. Bahasa seperti itu. Ini adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Yang mana di sini PDI akan jelaskan lagi, struktur terbagi menjadi 3. Ya, tentang pernyataan umum, proses, deretan ataupun penjelas. Yang mana di sini juga ada penutup dan simpulan. Di mana di sini pernyataan umum, jadi garis besar saja ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah penemuan itu fenomena harus benar-benar teruji ya, ketika kalian mau teruji gitu, benar nggak nih kira-kira, dan kenapa bisa terjadi seperti itu, kayak angin puting beliung gitu kan, nggak mungkin dia setiap saat muncul ya. Jadi ada sebabnya juga ketika ada angin puting beliung itu muncul seperti itu. Namanya juga ada proses ya, jadi proses tersebut adalah sebuah cakupan ataupun sebuah pemahaman yang mana kalian juga benar-benar harus memahaminya. Yang pasti kalau kalian membuat sebuah penemuan, ada yang namanya penutup dan kesimpulan dari penemuan tersebut. Jadi jangan sampai kalian tanggung gitu. Jadi harus menyesuaikan, harus bisa mendalami ya dari penemuan tersebut. Jadi jangan sampai kalian setengah-setengah. Mungkin semuanya di kelas 8, mudah-mudahan di kelas 8 nih, pertama di kelas 8 Teguh Umar ya, yang dengan Pak Herli. Mudah-mudahan dengan adanya teks eksplanasi tersebut kalian bisa menggali sebuah fenomena, walaupun kita tidak mendalami ya. Jadi kalau kita mendalami tentang fenomena, ntar kita jatuhnya belajar tentang IPA. Jadi kita di sini hanya mengaitkan saja kebahasaan. Jadi mengaitkan fenomena kebahasaan tersebut. Ya. Bagaimana caranya kalian membuat sebuah penemuan, bagaimana caranya kalian bisa menjelaskan tentang adanya fenomena tersebut gitu. Jadi bukan di dalamnya, jadi kalian lebih ke kebahasaannya gitu. Kalian membuat sebuah bahasa, sebuah ilmiah gitu. Ketika kalian membuat sebuah berita, ya seperti ini gitu. Jangan sampai kalian setengah-setengah seperti itu. Oke, yang mana berikut ini masuk ke bahasaan ya, tentang teks eksplanasi yang pasti menggunakan istilah. Menggunakan istilah apa sih Pak? Jadi kalian itu harus benar-benar teliti ya. Jadi seringkali kita tidak konsisten ya seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Itu menggunakan keterangan waktu ya. Jadi waktu itu ya kejadiannya gitu. Bisa jadi pagi hari, bisa jadi siang hari, bisa jadi sore hari, bisa jadi juga malam hari. Jadi keterangan waktu itu benar-benar jadi. Mungkin kalau misalkan kayak tsunami nih,
seringkali tsunami itu pasti pagi ya, maksudnya pagi itu jam 5, jam 4, jam 3 gitu. Kenapa sih bisa terjadi seperti tersebut gitu? Jadi kalian bisa menggalinya informasi, bisa mencarinya gitu. Dan yang kedua, yang berikutnya ini yang poin 3 tentang menggunakan konjungsi antar kalimat. Jadi ketika kalian membuat sebuah keterangan yang di atas tadi harus menyesuaikan dulu nih. Jadi harus ada harus ada ya pencarian tersebut gitu. Jangan sampai kalian ya tidak terarah gitu. Jadi nanti tidak sesuai dengan tujuan kalian. Jadi di sini yang pasti ada sebuah tujuannya untuk apa ketika kalian menggali sebuah informasi tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Oke, yang mana di sini poin berikutnya, yang poin D tentang memproduksi teks eksplanasi. Jadi di sini ada sebuah kemasan yang mana yang pasti tentang yang poin pertama itu adalah tentang langkah menyusun teks eksplanasi ya. Jadi kalian di sini diminta untuk gimana sih caranya menyusun dengan baik dan bagaimana caranya kalian tidak salah arah gitu, tidak salah arah dan tidak bisa juga kalian harus menyesuaikan bagaimana sih caranya gitu. Yang mana juga di sini ada pola pengembangan ataupun pola pengembangan eksplanasi. Jadi berpola jadi seperti itu. Jadi berpola pengembangan itu adalah cakupan seperti apa nih? Seperti itu ataupun langkah-langkah menyunting eksplanasi. Jadi kalau membaca, memahami, ketika kalian membuat sebuah penemuan ataupun sebuah ungkapan tentang eksplanasi tersebut, kalian bisa menyuntingnya ataupun membacanya ketika tersebut kalimat tersebut sudah baku atau belum gitu, sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau belum gitu. Jadi harus benar-benar ya diperhatikan terlebih dahulu gitu. Jangan sampai kalian tidak melihat gitu, apalagi yang mana di sini kita dilatih untuk membuat ya, jadi tidak boleh mengopas dari Google gitu. Jadi benar-benar ya menemukan sebuah fenomena yang pernah kalian jumpai seperti itu. Yang mana di sini adalah yang poin keempat tentang penyajian eksplanasi. Jadi benar-benar bentuknya itu ya sudah bisa dibaca orang banyak gitu. Jadi bentuk penyajian itu adalah yang cantik, yang indah gitu, yang bisa orang lain bisa baca dan tersebut ya benar-benar yakin ya. Jangan hanya membuat berita yang benar yang tidak nyata gitu, nanti orang lain juga bingung seperti itu. Ini adalah sebuah pola pengembangan eksplanasi. Di sini ada pola pengembangan sebab akibat. Kenapa sih terjadinya? Ya, kenapa sih terjadinya? Kenapa? Sebabnya apa terjadinya? Ya, sebabnya apa dan akibatnya apa ketika terjadinya gunung meletus ataupun gunung Merapi. Di sini mungkin sudah jelas ya. Jadi ketika di sini PR dikasih kata kunci sebuah gunung, di sini adalah pernyataannya nih sebab akibat. Jadi ada sebabnya dan ada akibatnya ketika kalian kendala ataupun dengan adanya gunung meletus, akibatnya banyak sekali. Ya, akibatnya banyak sekali. Ya, banyak sekali kalau kalian bisa melihat ketika ada yang bencana alam ataupun gunung meletus di kemarin ya, belum lama di daerah Jawa, mungkin banyak sekali yang terkena musibah gitu, dan akibatnya ya banyak sekali. Yang mana juga di sini adalah pola pengembangan proses. Ini adalah sebuah ini ya apa namanya penjelasan juga pola pengembangan proses. Jadi proses seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, ini saja yang bisa mungkin Perli bahas ya mengenai materi teks eksplanasi. Mungkin kalian nanti bisa dicatat, ya, pasti dicatat dan diberikan tanggal ya, nanti ketika saya masuk nanti saya akan cek, saya akan lihat kalian mencatat atau tidak gitu. Jangan sampai kalian tidak mencatat dan ya khawatir kamu tidak bisa mendapatkan
pembelajaran ibu ini gitu, sayang sekali gitu, jangan sampai seperti itu. Jadi tersemangat ya, bahasa itu mudah kalau kalian itu terbiasa, membaca itu mudah kalau kalian itu terbiasa. Jadi jangan sampai salahkan orang lain kalau orang lain itu lebih pintar daripada kalian. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar, melainkan harus rutin ataupun harus terbiasa untuk sering-sering membaca, menulis, membaca dan menulis. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.